Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak dan Ibu, pendeta, guru, serta jemaat GMI Distrik 6 Wilayah 1. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita dapat merayakan Paskah, kebangkitan Yesus, dan kebangkitan orang-orang yang percaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada Paskah ini, kami mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu yang luar biasa kepada kami, bahwa kami Engkau berikan untuk merayakan Paskah, yakni kebangkitan-Mu yang mengalahkan kematian. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bangkit dan memberikan pengharapan kepada kami, bahwa orang yang percaya juga akan dibangkitkan, dan orang yang percaya akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kemenangan dan kehidupan baru, di dalam pengharapan bahwa memang kami boleh bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Bersabdalah Engkau Tuhan kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada Paskah yang berbahagia ini, kita membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan kepada kita. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyengguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan."
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kebangkitan Yesus adalah menjadi titik awal kepercayaan orang-orang Kristen dan menjadi landasan bagi orang-orang Kristen untuk berpengharapan bahwa kita juga akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kebangkitan itu merupakan sesuatu yang mustahil bagi banyak orang. Bahkan banyak orang yang mengatakan tidak ada kebangkitan. Hidup manusia hanya di dunia saja. Setelah mati, tidak ada kehidupan di tempat yang lain. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, melalui kebangkitan Yesus ini, kita diberikan pengharapan bahwa hidup yang kekal ada setelah kita percaya kepada Yesus. Dan Yesus menjadi buah yang sulung sebagai kebangkitan dari antara orang mati untuk hidup kekal selama-lamanya. Bapak dan Ibu, kita harus bersyukur dengan sepenuh hati. Hari ini kita kembali mengulangi cerita faktual tentang kebangkitan Yesus itu. Cerita ini memang dimulai ketika setelah habis Sabat, pagi-pagi benar pada hari Minggu, Maria datang ke kubur Yesus. Tentu saja Bapak dan Ibu, dia berharap bahwa dia dapat untuk merempah-rempai mayat daripada Yesus. Dia boleh menangis sepuasnya di kubur Yesus itu. Dan dia boleh mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati. Dalam gambaran Maria, hanya itulah yang dia bisa lakukan. Sama sekali tidak ada terpikirkan oleh Maria bahwa Yesus akan bangkit. Dan pada hari itu dia bertemu dengan Yesus, Yesus yang telah bangkit itu. Ketika dia melihat batu telah terguling, tidak ada lagi di pintu kubur itu, dia merasa kecewa, sedih, dan merasakan bahwa ada sesuatu yang telah mengambil mayat Yesus dari dalam. Dia berpikir bahwa memang ada sesuatu kejahatan yang terjadi sebelum ia sampai di tempat itu. Dan ada orang yang telah mengambil mayat Yesus. Setidak-tidaknya memindahkan
dari tempat itu. Tentu saja peristiwa itu membuat dia menjadi sangat merasakan kecewa sangat. Karena dia tidak dapat mencurahkan tangisannya, dukanya di makam tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dia menjumpai murid-murid yang lain dan berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tentu saja berita itu juga menggegerkan murid-murid yang lain, sehingga Petrus dan murid yang dikasihi, yang dalam hal ini kemungkinan besar adalah Yohanes, murid yang dikasihi itu. Dan mereka bersama-sama dengan Maria pergi kembali ke kubur itu. Petrus dan Yohanes berlari menuju kuburan itu. Tetapi Yohanes, murid yang dikasihi itulah yang terlebih dahulu sampai ke kubur. Dan dia melihat ke dalam bahwa telah tergulung dengan baik kain kafan Yesus. Sementara tidak ada lagi mayat di dalamnya. Lalu Petrus masuk dan melihat lebih jelas lagi kain kafan yang telah tergulung dengan baik dan kain peluh yang ada di kepala Yesus ada di tempat yang lain. Bagi Yohanes, ini adalah suatu tanda bahwa memang Yesus telah bangkit dari kematian. Dan dia teringat kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit dari kematiannya. Anak manusia akan bangkit dari kuburnya. Kubur tidak sanggup untuk menahan lebih daripada masa itu. 3 hari dia ada di sana, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sesuatu yang sangat menjadi hal yang positif di dalam cerita ini, Yohanes langsung percaya. Dia mengenang kembali ucapan-ucapan Yesus. Dia kembali dibukakan pemikirannya bahwa memang peristiwa kebangkitan ini telah disampaikan oleh Yesus berulang kali, bahwa dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari orang mati. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketiga orang ini berbeda persepsi masing-masing. Yohanes pulang dengan keyakinan bahwa Yesus memang telah bangkit. Petrus masih bertanya tentang peristiwa itu, sedangkan Maria Magdalena tinggal di kubur itu dan dia menangis. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, orang yang percaya akan mempelajari firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Orang yang percaya akan mendengarkan firman Tuhan dan dapat memahami apa yang dikatakan oleh firman. Di sini langkah yang sangat luar biasa telah ditunjukkan oleh Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan itu. Dia percaya bahwa ini adalah peristiwa kebangkitan, sebab Yesus telah mengatakannya sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi, kita dapat pulang ke tempat kita masing-masing. Tetapi bagaimana kesan kita terhadap sesuatu, itu biasanya tergantung kepada bagaimana keyakinan kita. Kalau kita bertemu dengan Yesus,
Apakah kita yakin bahwa Dia Tuhan kita? Atau kita setengah yakin? Atau mungkin kita tidak yakin? Itu juga tergantung kepada kita. Orang yang banyak merenungkan firman Tuhan, bergumul dengan firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan, maka baginya tidak ada yang mustahil. Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Sama seperti kita, jikalau kita memahami dengan percis bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan semuanya adalah dalam perencanaan Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki Yesus untuk bangkit, maka kita juga yakini Yesus itu bangkit. Sekalipun kita tidak melihat dengan mata kepala kita tentang kebangkitannya. Kita belajar daripada firman, bahwa firman menyatakan Dia bangkit. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketika kedua muridnya sudah pulang, Yohanes sudah pulang, Petrus sudah pulang, tetapi Maria masih tinggal di kubur itu. Bahkan Maria menangis. Maria merasakan kehilangan. Dan Maria belum meyakini apa yang diyakini oleh murid yang dikasih itu, yakni Yohanes, bahwa Yesus itu sudah bangkit. Maria masuk ke dalam. Dia menangis. Sampai akhirnya datang seorang yang mengatakan kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tentu suara itu mengejutkan Maria. "Mengapa engkau menangis?" Itu juga merupakan suatu pertanyaan. Mengapa engkau menangis? Apakah memang engkau belum percaya bahwa Yesus bangkit? Mengapa engkau menangis? Apakah engkau tidak yakin kepada firman Tuhan? Mengapa engkau menangis? Apakah engkau belum percaya Tuhan dapat melakukan segala sesuatu? Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita harus memiliki iman yang yakin. Dan iman yang yakin itu akan memberikan kepada kita stop menangis, berhenti menangis. Karena Tuhan kita mampu menjadikan apa yang tidak bisa dilakukan oleh apapun, termasuk kebangkitan yang tidak mungkin terpikirkan manusia. Bagi Tuhan semuanya itu mungkin. Maria masih berdalih bahwa tubuh Yesus yang telah mati itu telah diambil orang. Dan dia menjawab, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan." Dia berpikir bahwa Yesus memang belum bangkit. Yang ada adalah Yesus diambil. Mayatnya diambil. Bukan kebangkitan. Tentu saja Bapak dan Ibu, jikalau Yesus tidak bangkit, maka berakhir sudah kepercayaan kita. Tidak ada lagi gunanya kita percaya sebagai orang Kristen. Karena kebangkitan itu adalah awal untuk kita berharap kepada Tuhan. Kita akan diberikan hidup yang kekal sama seperti Dia telah bangkit. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kemudian orang itu, yakni Yesus sendiri, Dia mengatakan, "Maria." Panggilan itu menyadarkan Maria bahwa Yesus yang memanggil dia. Panggilan yang menegaskan dirinya untuk kembali kepada statusnya sebagai pengikut Yesus, kepada dirinya yang merupakan orang yang selama ini dikasihi oleh Yesus. Panggilan yang mesra, panggilan yang biasa didengarnya, panggilan yang merupakan panggilan kesukaannya, Maria.
sebutan yang sangat manis yang sering disebut Yesus untuk memanggil namanya Maria. Dan Maria menyadari bahwa itulah Yesus. Dan kemudian dia tahu bahwa Yesus memang benar sudah bangkit. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, penampakan secara langsung oleh Maria pada sosok Yesus ini menggenapi cerita tentang kebangkitan. Kebangkitan yang dipercayai dan kebangkitan yang dilihat. Kalau murid yang percaya itu tanpa melihat pun dia yakin bahwa Yesus bangkit, disempurnakan oleh cerita bahwa Maria melihat sendiri Yesus telah bangkit. Sehingga dengan kedua fakta ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita boleh mengatakan bahwa Yesus memang telah bangkit. Bukan sebagai suatu cerita yang hanya diceritakan oleh orang-orang yang percaya, tetapi juga orang-orang yang telah melihat. Ada saksi, ada fakta bahwa memang Maria telah melihatnya secara langsung. Pada hari kebangkitan itu, bukan saja cerita tentang kebangkitan berdasarkan iman, kepercayaan, tetapi juga kebangkitan yang berdasarkan fakta yang terlihat. Kita bersyukur bahwa ada kelengkapan dari cerita ini sehingga kebangkitan itu menjadi cerita yang nyata dan ada saksi yang melihat secara langsung. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur bahwa cerita kebangkitan Yesus ini dapat kembali kita gemahkan di tengah-tengah situasi virus COVID-19 yang merajalela. Banyak orang yang sudah menjadi korban, tetapi kita bersyukur bahwa kita masih mempunyai keyakinan yang besar kita dapat bangkit dari keterpurukan akibat virus corona ini. Dengan kebangkitan Yesus kita meyakini bahwa bersama dengan Yesus kita dapat mengalahkan berbagai kesulitan-kesulitan kita. Murid-murid berhasil mengatasi kesulitan mereka ketika mereka mempercayai Yesus telah bangkit. Dan akhirnya dengan iman keyakinan Yesus, dengan iman bahwa Yesus telah bangkit, mereka mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan penuh semangat. Mereka mengabarkan Injil dan tidak pernah berputus asa di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang pejuang-pejuang iman di tengah kesulitan yang bagaimanapun yang terjadi. Tentu saja Bapak dan Ibu, kita juga harus bangkit. Bersama dengan kebangkitan Yesus, kita juga harus bangkit mengatasi segala permasalahan kita, baik itu oleh situasional yang sekarang kita hadapi, yakni virus corona ini, maupun oleh situasi ekonomi, situasi sosial, situasi berbagai masalah-masalah di rumah tangga kita, kita yakini bahwa kita dapat bangkit bersama Yesus. Jangan takut. Kebangkitan ini telah menjadi kekuatan bagi kita menghadapi segala macam tantangan dalam hidup kita. Kebangkitan ini telah menjadi modal bagi kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita mampu bangkit dan dimenangkan. Bersama dengan Tuhan,
Kita mampu mengatasi semua masalah kita. Yakin Bapak dan Ibu, kita akan segera menang, baik mengatasi masalah yang sedang kita hadapi dengan virus corona, demikian juga masalah yang kita hadapi dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang diakibatkannya, seperti masalah ekonomi dan kesulitan sosial yang lainnya. Kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan diberkati. Selamat Paskah. Salam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa di sorga, terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan atas pengasihan-Mu yang telah bangkit dan telah memberikan pengharapan kepada kami bahwa kebangkitan-Mu juga adalah kemenangan kami. Dengan kebangkitan-Mu kami dapat melakukan berbagai perjuangan-perjuangan dan keyakinan bahwa kami juga akan dimenangkan. Tuhan, pada Paskah yang indah ini, biarlah kami boleh semakin bertekun di dalam doa dan ibadah kami kepadamu. Kami boleh sepenuhnya menyerahkan persoalan kami kepadamu. Di dalam berbagai kesulitan-kesulitan yang kami alami oleh virus COVID-19 ini, kami tidak takut Tuhan, sekalipun telah mengganggu kehidupan perekonomian kami, kehidupan sosial kami, kehidupan di dalam berbagai hal yang biasanya kami lakukan dengan sukacita, dengan tanpa batasan-batasan, rintangan, dan kesulitan di dalam pergaulan. Tetapi hari ini Tuhan, kami mengalami berbagai pembatasan-pembatasan di dalam kegiatan. Tetapi kami percaya Engkau juga akan menyelesaikannya ini bagi kami, sehingga kami akan segera Kau pulihkan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami, pulihkan kembali situasi kami supaya seperti sedia kala kami dapat beribadah di rumah kami, di gereja, di berbagai tempat yang menjadi sukacita kami. Kami juga boleh melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pertemuan kami, kegiatan pesta dan kegiatan sukacita, supaya kami kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan, biarkan kami percaya kebangkitan-Mu adalah pengharapan kami akan memperoleh hidup yang lebih baik ke depan. Bahkan rintangan yang kami alami sekarang akan segera berlalu. Berkati Tuhan semua pelayan-pelayan yang ada di GEMI Distrik 6, pendeta dan guru Injil, majelis dan les speaker, dan juga seksi-seksi, termasuk juga Tuhan para jemaat-Mu, supaya kami boleh tetap bersandar kepada Tuhan dan tidak digoyahkan oleh situasi ini. Berkati pelayan di gereja Distrik 6, supaya kami boleh tetap semangat meskipun di dalam situasi seperti ini. Berkati kehidupan perekonomian jemaat, meskipun mengalami gangguan, tetapi kami boleh tetap tegar dan kuat. Dan yakinkan kami Tuhan, bahwa kami akan segera bangkit kembali. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap orang yang berpengharapan kepadamu akan dikuatkan, diteguhkan imannya. Dan yang sakit disembuhkan dari sakitnya. Yang mempunyai keinginan dan cita-cita di dalam masa pekerjaan dan masa depan mereka, kabulkan Tuhan, berikan masa depan yang indah kepada seluruh jemaat kami. Berkati Tuhan para lansia, supaya mereka juga tetap bersandar kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, agar segala kebaikan dan anugerah-Mu akan terus tercurah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.